Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog bersama dengan para narasumber yang sudah hadir dalam MNC News Prime malam hari ini, saya akan mencoba untuk menghubungi Ketua RW 01 Pelumpang, Bambang, yang sudah bergabung ya bersama kami malam hari ini juga, bersama dengan bapak-bapak juga yang masih hadir dalam MNC News Prime. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Bambang, terima kasih Ya. telah bergabung bersama kami. Bapak, sebelum saya masuk dari perspektif Anda, Bapak sendiri tahu nggak sih warga, terutama yang tinggal di RW 01 ya, RW 01 tempat Anda menjadi ketua RW 01 ini, tinggal di Depo Pertamina Pelumpang atau sekitar Depo Pertamina Pelumpang ini sejak tahun berapa? Saya tinggal di sekitar Depo Pelumpang itu sejak tahun 83, 40 tahun 83. yang lalu lah. Ada lagi yang lebih lama dari Bapak tinggal di sana? Ada. Saya punya RT tertua itu tahun 54. Oke. Kalau boleh tahu Tinggal di sertifikat sana. pemilikan tanahnya sendiri gimana, Pak? Ya. Sebelum ada Depo Pelumpang ya. Sebelum ada depo, oke. Kalau sertifikat kepemilikan Kepemilikan lahannya tanah di sendiri? wilayah kami Mhm. itu 90%. Tadinya itu adalah tanah garap. Pak Bambang? Jadi tidak program PTN, tapi sekarang proses sertifikat. Ya, Iya, suaranya kurang halo, jelas, Pak. Bisa dijelaskan lagi? ya Mbak. Bisa dijelaskan lagi sertifikat kepemilikan tanahnya ini dari mana? Ya, Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara. Diberikan sama Ya, gubernur siapa? Gubernur waktu itu Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi ketika masih menjabat. Ya, betul. Resmi. Tapi Bapak tahu nggak ya, kalau misalnya lokasi tempat tinggal Bapak, oke, rumah Bapak dulu deh, itu seberapa jauh Ya, dari depo Pertamina? kalau dari rumah saya itu sekitar 150 meter. Hanya 150 meter. Saat ini rumah Ya. Bapak kondisinya? Kalau saya tidak kena, karena saya sudah masuk wilayah RT yang tidak kena kebakaran. Oke. Kalau di RW tempat Bapak memimpin jadi ketua, ada berapa rumah yang terdampak? Yang terdampak itu ada 3 RT, kurang lebih 84 rumah yang terbakar. 84 rumah. Oke. Ya. Bapak ada wacana akan direlokasi. Relokasi rumah atau relokasi depo. Kalau Bapak sendiri mau direlokasi atau enggak? Kalau saya sendiri bersama warga itu mengembalikan kepada keputusan dari pemerintah. Karena depo Pertamina ini sudah 2 kali ledakan tahun 2009 dan 2023 saat ini. Artinya dengan kejadian itu kami berharap dari pemerintah punya ketegasan untuk mengambil langkah yang terbaik untuk kepentingan keamanan warga dan keamanan dari aset Depo Pelumpang itu sendiri. Oke. Jadi saya garis bawahi lagi, Pak Bambang kalau direlokasi ke tempat lain yang lebih aman tidak menolak ya? Ya intinya kalau kami tidak menolak. Oke, baik. Pak Bambang, terima kasih atas waktunya bersama kami dalam MNC News Prime malam hari ini. Sehat selalu ya Bapak ya. Saya harap akan ada keputusan yang Baik, tentunya terima tidak kasih. memberatkan warga ke depannya. Ya, Terima kasih sekali lagi Pak Bambang. Selamat malam. baik. Baik, kita kembali ke para narasumber MNC News Prime malam hari ini. Ada pengamat tata kota Yayat Supriyatna, kemudian anggota DPRD DKI Jakarta di studio, Pak Bang Gilbert Simanjuntak, serta politisi Nasdem, Bang Bestari Bagus. Bang Bestari, saya akan tanya kepada Anda karena tadi warga yang sudah kita telepon barusan tidak menolak untuk direlokasi. Mereka menganggap apapun keputusan pemerintah yang penting warga aman karena menganggap depo Pertamina Pelumpang atau tinggal dekat depo Pertamina Pelumpang tidak aman. Yang menolak relokasi juga kan nggak ada atau depo gitu. Tapi jangan kemudian dibatasi
bahwa ini harus depo. Jangan begitu. Ajak masyarakat itu bicara karena dia anak bangsa. Gitu. Apa yang dilakukan Pak Jokowi tadi yang disebut masyarakat, kami dukung, nggak akan kami protes itu. Gitu. Jadi tidak usah kemudian dalam persoalan ini kemudian kita mencari siapa yang harus dipersalahkan. Masalah ini sudah berlangsung lama, itu kekanak-kanakan, childish itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan hari ini, bagaimana kemudian masyarakat dapat diajak bersepakat bersama-sama keputusan apa yang paling elok. Nggak usah pakai muka seram, nggak usah pakai segala macam, ajak duduk. Ini anak bangsa yang harus diamankan, diselamatkan. Apapun yang dilakukan oleh para pejabat itu terdahulu tentu pasti ada dasar hukumnya. Pergub itu dasar hukum. Kalau Pergub itu melanggar, tentu Kemendagri sudah dari jauh hari itu Pak Yayat. Jadi jangan di klaster-klaster. Ada yang namanya diskresi, kalau disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri itu jalan aja gitu. Tidak melanggar juga gitu. Yang jelas ada dasar hukumnya. Saya kira itu yang paling bijak gitu loh. Walaupun dasar hukumnya ya ternyata juga berbenturan dengan keamanan gitu. Kalau misalnya kita bicara mengenai keamanan lingkungan, ternyata ya kan juga tidak sesuai dengan yang harusnya peruntukan IMB tersebut. Kenapa itu bisa tidak melanggar ataupun berdekatan dengan wilayah berbahaya? Nih ada contoh nih Mbak, kalau bisa di sini. Ini ada 6. Gitu loh. Ini semuanya sangat berdekatan dengan masyarakat. Jadi melalui forum ini kita harap MNC juga bisa menyuarakan bukan cuma pelumpang yang harus diperhatikan, tapi ini sangat berdekatan dengan masyarakat juga gitu. Tetapi nggak usah pakai keras-kerasan, oh di sana bupatinya, oh ini, itu kekanak-kanakan. Mari kita selesaikan, karena yang korban ini saudara kita gitu. Dan solusinya bukan adalah dengan menyalahkan orang lain, tapi apa gitu. Bang Bestari, yang kekanak-kanakan siapa? Ya yang menyatakan si A salah, si B salah, ini salah. Apa yang dilakukan gubernur-gubernur dahulu, termasuk yang dilakukan Pak Jokowi, kita dukung gitu. Karena pasti dasarnya adalah kebaikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bayangkan dalam kondisi bahwa belum ada kemudian ketetapan hukum terhadap dasar kepemilikan tanah itu, kemudian apakah gubernur setempat harus diam saja masyarakatnya nggak dapat air, nggak dapat listrik, nggak dapat jalan, nggak dapat akses? Nggak boleh dong. Gubernur harus memberikan solusi. Nah, walaupun ikatannya adalah sementara, setelah ketentuan hukum lengkap, kemudian masyarakat diajak bicara, oh ini kita begini saja, dan semuanya bersetuju, kita laksanakan. Karena nggak usah keberatan. Masyarakat jangan diletakkan selalu di posisi yang lemah, harus kuat, dikuatkan gitu. Oke. Bang Gilbert, tanggapannya? Ya, saya kira kita semua mengharapkan yang terbaik buat masyarakat, makanya kemudian kita minta direlokasi. Apakah kemudian depo atau masyarakat yang direlokasi itu urusan pemerintah pusat, kita tidak usah ngajarin, dan itu urusan Pemprov. Ya bagaimana biar terpilih jadi anggota DPRD aja, itu aja pikirkan begitu. Ya, saya pikir kemudian, sebentar dulu, Oke, Bang Gilbert, katanya tahan tadi dulu, jangan Bang Gilbert, tahan dulu ya. kekanak-kanakan. Kalau kekanak-kanakan itu tidak punya etika, orang lain bicara kemudian dipotong terus. Di rumah saya juga ada anjing yang saling menggonggong. Kita tidak sama dengan itu. Katanya tidak kekanak-kanakan. Hargailah orang, jadi orang tua yang benar, jangan kayak anak-anak. Nah itu makanya kalau saya ngomong diam dulu, dengarin saya ngomong dulu. Tahu sopan dikit. Siapa yang harus dipersalahkan, jangan begitu. Iya. Jangan diajari saya lagi bicara. Oke. Anda jangan kayak anak-anak. Bang Bestari tahan dulu. Bang Bestari tahan Jangan dulu. kayak anak-anak lah. Bang Bestari tahan dulu. Jangan kayak Kita anak-anak. akan kasih kesempatan kepada Ya. Bang Gilbert untuk memberikan Jangan tanggapannya kayak ya. anak-anak, jangan kayak anjing di rumah saya saling menggonggong. Nggak baik begitu. Kita orang dewasa. Ya, sih sama anjing ya gimana? Saya nggak tahu suara Saya anjing. tidak mengatakan, tapi jangan saling menggonggong. Oke. Biarkan Bang saya Bestari. bicara. Oke. Bang Bestari tahan Jangan dulu kayak ya. anak-anak. Jangan kayak Mohon anak-anak. maaf, Oke, saya lanjut dulu saya nih. mohon izin, saya mohon izin tidak ikut diskusi lagi ya. Mohon maaf, saya izin tidak Pak ikut Yayat, diskusi lagi. tahan dulu Pak Yayat. Saya masih ada yang ingin ditanyakan. Pak Yayat Ya. tahan dulu Pak Yayat. Kita dengarkan Bang Gilbert, habis itu Pak Yayat. Pak Yayat tahan Jadi, dulu, jangan keluar ya. Ini masalah aturan, kalau dikatakan diskresi tidak boleh melawan aturan yang lebih tinggi. Di mana-mana diskresi itu adalah untuk level yang sama atau di bawahnya. Karena ada aturan perundang-undangan yang mengatur bahwa undang-undang di bawah tidak boleh berbenturan dengan undang-undang di atas.
lex superior derogat lex inferior. Oke, Jadi baik. memang tidak boleh aturan di bawah itu kemudian melebihi aturan yang di atas. Kemudian kalau dikatakan ini mau direlokasi, biarkan saja dibicarakan karena kita harus mencari solusi permanen. Inti dari pembicaraan kita dimanapun adalah mencari solusi permanen buat warga. Mereka butuh kepastian. Tadi Pak RW sendiri menyampaikan, kami butuh kepastian mau direlokasi apa tidak, kami siap. Karena kalau mereka sendiri saya yakin betul, buat mereka juga jantungan, khawatir. Apakah ini akan berulang kembali? Karena kalau ini berulang kembali, seberapa luas? Apakah sampai kemudian mengenai rumahnya Pak RW tadi yang hanya 150 meter? Saya khawatir betul, ini kan kemudian terjadi lagi, sampai kapan warga ini dari korban? Makanya kita pikirkan warga ini, kita peduli betul dengan warga sekitar, bagaimana menyelesaikan masalah ini, bukan kita kemudian mengorbankan, sama sekali tidak. Bahwa kemudian warga diajak berdialog, pasti berdialog, tetapi keputusan ada di tangan pemerintah. Seharusnya pemerintah berdaulat dong. Itu yang saya mau sampaikan. Tapi kalau misalnya ini atau relokasi warga dan juga relokasi ya apapun nanti yang akan direlokasi oleh Pemprov sendiri, nanti juga pastinya akan mengajak DPRD untuk mendapatkan perspektif atau insight dong. Mungkin diajak, mungkin tidak. Kalau dari DPRD sendiri inginnya? Tetapi sepanjang itu demi kebaikan masyarakat dan kita lihat kemudian masyarakat tidak terlalu dirugikan, ya tentu kita mendukung bahwa kemudian mereka direlokasi. Tidak mungkin daerah dekat misalnya Rusunami, Rusunawa itu tidak ada sekolah, tidak ada pasar. Justru mereka diuntungkan ada di situ. Dari segi kemudian misalnya sewa bisa dibicarakan, dari segi kemudian yang lain-lain semua bisa dibicarakan dan pemerintah tidak mungkin mengorbankan warga, justru mau menyelamatkan warga, makanya kita minta direlokasi. Kalau tidak ini akan berulang dan warga yang jadi korban, kita minta solusi permanen. Kalau hanya kemudian pipanya mau diperbaiki, ini mau diperbaiki, saya kira itu adalah sebuah solusi yang sementara begitu. Baik, Bang Gilbert. Bang Bestari tahan dulu, saya mau ke Pak Yayat. Pak Yayat, kalau dari kacamata Anda mungkin bisa jadi gambaran juga ya untuk seterusnya begitu ketika sebuah tata kota ini dipikirkan oleh masyarakat, pemerintah maksudnya. Sebenarnya lokasi ideal untuk depo BBM dengan wilayah sekitarnya itu seperti apa? Sebetulnya ketentuan teknis itu ada, dibuat secara teknis oleh Pertamina, oleh SDM. Jadi besarnya tangki itu, misalnya volume tangki itu besar, potensi eksplosifnya kalau terjadi ledakan besar, maka jaraknya itu bisa lebih dari 50 meter. Jadi itu tergantung besarnya dan jumlah tangki yang ada. Jadi kita hitunglah di situ, ada berapa puluh tangki. Itu kemarin yang meledak satu tangki. Tapi kalau tangki-tangki lainnya meledak dalam satu hamparan yang besar, itu mungkin bisa lebih dari 50 meter. Hitungannya bisa dihitung. Skala ukurannya bisa dilihat dari jumlah volume tangki yang ada, berapa besarnya, dan tekanan dari jenis bahan bakar yang ada di sana. Karena jenis bahan bakar itu punya daya ledak yang cukup besar. Nah, yang kedua yang memang harus menjadi jaminan itu begini. Pemerintah, khususnya Pertamina, harus mengaudit ulang. Dengan usia depo yang lebih dari 40 tahun, itu harus ada satu hasil audit yang menunjukkan apakah kondisinya masih aman atau tidak. Misalnya contoh, perpipaannya ada kebocoran atau tidak, tangkinya ada mengalami korosi atau tidak, sistem manajemen internal emergensinya ada atau tidak. Sebelum dilakukan audit, itu makanya harus ada garansi KPI-nya, Key Performance Indicator, untuk depo yang ada sebesar di BBM Pelumpang itu harus ada laporan dari Pertamina, sehingga Pertamina memberikan garansi bahwa depo kami ini aman, sehingga bisa membuat semua orang juga merasa nyaman. Barulah kedua, dibuat batasan ruangnya, buffer zone. Karena begini, di dalam perencanaan tata ruang itu, jika lokasi permukiman berdekatan dengan lokasi yang potensi bencananya besar, itu harus ada jarak. Contohnya misalnya, tadi Bang Bestari juga ngasih contoh, banyak sekali depo-depo di tempat lainnya. Itu juga menjadi pembelajaran. Kalau revitalisasi yang dilakukan di Pelumpang ini sukses, itu menjadi kasus untuk menyelesaikan di tempat lain. Karena bisa menjadi pembelajaran model apa yang paling bagus yang bisa kita lakukan untuk menata kawasan strategis dan vital dari tekanan penduduk. Ingat tahun 74, tahun 72, Pelumpang itu masih di pinggiran. Sekarang dengan makin berkembangnya Jakarta, Pelumpang itu sudah di tengah kota. Jadi otomatis penduduk itu makin lama makin mendesak, apalagi dengan kondisi Jakarta yang dalam radius 1 kilometer itu bisa belasan ribu orang di dalamnya. Nah,
Kalau menurut saya ada bagusnya, satu ya, kita minta keputusan pemerintah pusat. Tahun 2009 ketika terjadi ledakan pun, yang mengambil inisiatif pemerintah pusat Ya. untuk melakukan penataan ulang. Sekarang pemerintah pusat juga yang ambil keputusannya. Tapi pada tahun 2009 ketika putusan itu ditetapkan, agensi utamanya, aktor utamanya itu tidak ada untuk menggerakkan itu, apakah dari Pertamina-nya atau siapanya, karena masih ada permasalahan tanahnya. Jadi tidak mungkinlah kalau misalnya Pertamina belum nyaman dengan tanah yang ada di luar itu, dia mengeluarkan biaya. Demikian juga dengan DKI, itu menjadi aset pemerintah DKI atau tidak mungkin APBD mengeluarkannya. Jadi secara konsep itu sudah ada, tinggal bagaimana konsep di 2009 kita perbaiki di tahun 2023 ini. Mana yang kita tempatkan, dan kita kan bisa belajar dari kasus Kampung Pulo. Mereka berada di wilayah banjir. Kemudian DKI punya asetnya kantor Sudin Jakarta Timur, bekas PU-nya. Dibongkar, jadi rumah susun. Aset DKI banyak. Tinggal bagaimana mungkin kontribusi yang bisa diberikan. Nah, disinilah tinggal bagaimana nanti ketika buffer zone-nya jadi, kawasannya ditata dan menjadi contoh model, dilengkapi fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, semua orang pasti akan tertarik. Dan pemerintah punya uang di dalamnya. Jadi dengan model itu, kita bisa memberikan amanat kepada badan usaha untuk menata ulang. Belajar dari mana? Dari PT KAI. PT KAI itu bagaimana mereka mendapat kepres untuk mulai menata dari perencanaan, pembebasan, penertiban, pembongkaran, sampai pembangunan, sampai pembiayaan. Dan satu-satunya badan usaha yang berhasil mengambil kembali aset-aset yang diambil orang lain hanya PT KAI. Nah, ini kan bisa jadi model. Apakah semua badan usaha yang misalnya contoh Angkasa Pura yang di sekitarnya itu banyak perumahan kiri kanannya, bisa nggak dikasih mandat untuk diberikan tugas menertibkan kawasan itu? Jadi kalau tidak ada mandat yang diberikan, tidak akan bisa tereksekusi. Jadi dalam hal ini tinggal bagaimana dalam hal ini Kepres atau Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden yang menetapkan siapa penanggung jawab utamanya, siapa yang membantu apa, anggarannya dari mana. Yang tahun 2009 rencananya ada, tapi anggarannya yang tidak ada. Itu masalahnya. Maka belajar dari itulah di 2023 ini pemerintah belajar dari kasus-kasus yang sama. Nanti 6 kasus yang dikasihkan oleh Bang Barus tadi, kita juga minta anggarannya ditetapkan bagaimana penataannya. Karena bagaimanapun menata masyarakat itu perlu anggaran. Itu yang paling penting dari semua rencana. Karena terus terang aja, spatial plan itu adalah dokumen rencana. Yang paling penting adalah development plan-nya. Dari mana sumber pembiayaannya? Kalau misalnya saya mengatakan, kalau ada orang Minang mengatakan no PT, no activity, no PT, no motivasi, no PT, no prestasi, no PT, lama-lama mati. Semuanya harus PT memang ya Pak ya. Anggaran itu menjadi kekuatan besar. Saya udah bertahun-tahun menyusun rencana, tapi no PT ya no activity. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana rencana relokasi itu PT-nya dari mana? Bisa nanti dari APBD DKI, dari Kementerian BUMN, kontribusi CSR-nya Pertamina, kontribusinya dari BUMN, dikeroyok rame-rame. Jadi kolaborasi itu menjadi penting di dalamnya. Saya kira itu penting dan menjadi model. Nanti di tempat-tempat lain kita buat, di Balongan dibuat, di Cepu dibuat, di Balikpapan dibuat, di tempat-tempat lain dibuat. Itu paling bagus. BUMN-nya aman, suplainya aman, masyarakatnya juga aman. Kita mengajarkan bagaimana cara yang paling bagus untuk menata permukiman, bukan memperdebatkan. Kalau kita biarkan mereka tetap tinggal di situ, semakin lama semakin kumuh, kepadatannya tinggi, kesehatannya berkurang. Jadi sekali lagi saya mengatakan, keberanian kita adalah bagaimana rencana yang sudah ada, ditetapkan keputusannya melalui Kepres atau Perpres, ditetapkannya anggarannya, diberikan target waktu secepat-cepatnya. Itu clear, aman semuanya. Oke. Terlepas dari memang sebelumnya ada permasalahan sengketa lahan gitu, makanya juga Pertamina kata Pak Yayat tadi tidak sengketa lahan pun tinggal nanti keputusan pengadilannya. Sebetulnya kalau sudah ada keputusan pengadilannya dengan buku itu ada. Ini kan selama ini keputusan pengadilannya itu belum ditetapkan. Bagaimanapun di mana-mana kalau ada sengketa pertanahan dibawa ke pengadilan, ada keputusan pengadilan baru bisa dikeluarkan sertifikat yang sah.
Di mana-mana BPN itu tidak pernah berani mengeluarkan sertifikat di atas tanah sengketa. Demikian, terima kasih. Oke, nah Pak Yayat kan kalau dari Pemprov DKI Jakarta sendiri saat ini mengatakan ya menunggu keputusan dari pemerintah pusat tadi ngeluarin Kepres atau Perpres seperti itu. Iya. Tapi katanya harus ada keputusan pengadilan juga kan gitu untuk menentukan lahannya ya supaya kita menghindari apa yang terjadi di tahun 2009 kemudian juga tahun-tahun pemerintahan gubernur sebelumnya. Ini kira-kira opsi yang paling viable yang bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat dan juga menengah apa Pak Yayat? Pertama begini, kita harus menyelamatkan warga yang menjadi korban. Pertama satu, belajar dari Pasar Gembrong. Pasar Gembrong itu kan terbakar habis. Kemana penduduknya? Penduduknya ditempatkan ke rumah susun dekat Pasar Gembrong. Kemudian DKI dapat bantuan dana dari Basnas. Dana Basnas itu dipakai untuk memperbaiki rumah yang ada. Jadi selama masa pembangunan yang 6 bulan itu di Pasar Gembrong waktu kemarin kebakaran, mereka dipindahkan sampai ke sana. Nah sekarang untuk yang menjadi korban sekarang itu kan harus dicarikan tempat tinggal sementara. Di mana? Di rumah susun bisa. Dicarikan rumah kontrakan bisa, tinggal di familinya bisa, ditempatkan sementara bisa. Tetapkan berapa lama mereka, 6 bulan atau setahun. Selama 6 bulan sampai 1 tahun, mereka dipulihkan ekonominya, dipulihkan rasa percaya dirinya, sambil dibangunkan tempatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana lokasinya? Tinggal ditetapkan saja. Asetnya bisa dari aset Pertamina, bisa aset dari Pemda, aset dari kementerian, atau aset dari siapapun. Karena itu kan langkah yang paling cepat. Kemudian ditata kawasannya, fasilitas dilengkapi. Kita belajar dari rumah susun di Marunda. Tadinya itu jauh, tapi sekarang ada shuttle bus dari Transjakarta. Ada sekolah di sana, semua dilengkapi. Kalau udah begitu, siapa yang nggak tertarik? Jadi harus ada kata prinsip. Kau ikut aku, kau bahagia. Gitu kan, begitu kan? Jadi cara yang paling bagus itu adalah siapa yang menjadi aktor utama yang akan ditunjuk. Karena biasanya pemerintah itu kalau sudah ditunjuk penanggung jawabnya utama, targetnya berapa lama, biaya dari mana, kapan selesainya, insya Allah bisa diselesaikan. Tinggal bagaimana kemauan politiknya dalam waktu yang tidak lama. Karena bukan apa-apa, sebentar lagi kan nanti orang sibuk pilpres dan sebagainya, itu udah repot. Tapi yang paling penting menurut saya, mari kita belajar dari kasus ini supaya kita bisa menata di tempat-tempat lain. Mau bandara, PLN, PN Gas, atau pelabuhan dan sebagainya. Karena bukan apa-apa, masyarakat butuh tempat tinggal. Harga tanah di Jakarta itu mahalnya luar biasa. Jadi di mana-mana sulit cari tanah kosong di Jakarta. Bahkan orang mau tinggal di pinggir sungai. Bahkan untuk kasus yang terjadi di Pelumpang ini, temboknya ada menjadi bagian rumah mereka. Kita tidak bisa bayangkan sebetulnya mereka itu butuh tempat tinggal. Ya, jadi menyatu tembok pembatas itu jadi itu. Jadi kan ini menunjukkan betapa rumah itu begitu harganya mahal di Jakarta. Maka konsep pemberdayaan masyarakat, konsep mensosialisasikan, konsep memanusiakan orang itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan dengan demikian pola ini menjadi satu model contoh pendekatan yang bisa kita lakukan. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Bang Gilbert, kata Pak Yayat harus ada aktor yang bisa menggerakkan supaya acara ini lancar atau rencana ini lancar. Menurut Bang Gilbert siapa yang harusnya bisa lakukan hal itu? Semua harus terlibat. Tidak mungkin hanya pemerintah pusat terlibat tanpa kemudian pemerintah daerah terlibat, misalnya pembebasan lahan seperti yang banjir kemarin, saluran itu. Tetapi yang saya mau katakan, apa yang dikatakan Pak Yayat itu menjadi lengkap kalau kemudian kita melihat persoalan di DKI ini adalah persoalan lahan. Termasuk banjir kan sebenarnya karena lahan resapan tidak ada. Kemudian mereka tinggal di bantaran sungai, sekarang ini tinggal di dekat zona berbahaya, yang zona merah. Jadi sebenarnya sudah saatnya kita lebih fokus untuk membuat bangunan di DKI ini bangunan vertikal, bukan bangunan horizontal. Di mana kemudian orang dinaikkan ke dalam gedung bertingkat dan semua disiapkan di sekitar situ. Sekolah, kemudian pasar, dan kalau bisa tempat-tempat lain yang dibutuhkan seperti air petra. Sehingga masyarakat itu merasa nyaman. Tetapi konsep utama adalah mulai sekarang kita harus fokus untuk menggunakan lahan itu seefektif mungkin dengan bangunan vertikal. Kita bisa mengatasi banjir, kita bisa mengatasi macet, kita bisa mengatasi masalah seperti ini. Dan ini konsep ini harus muncul dari Pemprov. Kalau mengatakan itu dari pusat, tidak. Jadi maka saya katakan tadi bahwa semua harus duduk bersama, bahwa kemudian kasus ini melibatkan Pertamina, kemudian Pertamina urun, kemudian masalah dana untuk pembangunan segala macam, dengan senang hati tentu Pemprov akan memberikan. Tetapi kalau mau dilakukan diskresi dalam hal ini bencana, ya kita dengan rela dengan senang hati dari DPRD tentu akan menyetujui ini.
Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Oke, jadi ini kuncinya ada di Pemprov, di tangan PJ Gubernur sekarang, atau kita harus tunggu pilkada lagi, Bang Gilbert? Ya, saya kira ini menyangkut pilkada ini nanti, makanya kemudian ini menjadi tidak nyaman sebenarnya. Tapi bagaimanapun kepentingan masyarakat harus kita dahulukan. Oke, jadi mau jarak dekat, katakanlah Ya. resolusi ini ada di jarak dekat atau nanti menengah, yang penting terlaksana seperti Betul. itu ya. Ya. Bang Bestari Barus, kalau menurut Anda apakah memang kunci untuk semua solusi ini ada di tangan Pemprov DKI? Tadi Pak Heru sudah ngomong menunggu arahan pemerintah pusat. Jadi nggak bisa. Tentu pemerintah pusat nanti akan, kan melalui Pak Jokowi sudah disampaikan memerintahkan Pak Erick Thohir dan Pak Gubernur DKI untuk mencari solusi. Kan begitu. Itu bijak sekali karena beliau lebih tahu lah dari semua kita ini bagaimana sejarah di belakang itu, sehingga beliau menetapkan satu solusi. Kita ini bangsa yang beradab. Oleh karenanya bangsa beradab itu mengedepankan bagaimana mengangkat derajat wong cilik tadi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kenyamanan, kesehatan, dan semua. Saya kira itu. Oke, tapi tadi Bang Barus juga belum menyebut kalau misalnya disuruh pilih gitu, relokasi warga sama relokasi depo Ajak Pelumpang. warganya bicara. Jadi jangan ada lagi orang-orang yang inkompeten ikut-ikutan bicara. Presiden sudah bicara. Nah, biarkan nanti mereka membentuk tim, ya kan? Kemudian Yang inkompeten tim yang siapa sih, Bang? Ya, Yang inkompeten siapa? ya banyaklah orang-orang yang lebih mencari popularitas dan sebagainya, menyampaikan hal-hal sebetulnya yang kampungan. Itu kan sebetulnya orang juga tahu tidak itu yang dicari. Hal-hal Maka kampungan apa, presiden- Bang? Dijelasin aja nggak apa-apa. Oh banyak. Di media sosial itu banyak sudah beredar. Nggak perlu lagi. Nanti ada pula lagi yang tersinggung kan. Yang paling penting bagi kami ini, Nasdem, wong cilik, kita ikut melindungi dan mengangkat martabatnya. Begitu aja. Mau dibantu juga berarti ya kan, tadi soalnya kita kalau Pak Yayat bicara ya ini juga merupakan salah satu solusi gitu. Anggarannya juga gede banget begitu. Kan presiden sudah bicara. Tentu kalau presiden bicara itu pasti sudah memikirkan segala sesuatunya sehingga kemudian turun perintah. Cari solusi terbaik. Oke. Karena kami yakin Pak Jokowi adalah solusi yang terbaik juga untuk bangsa ini. Bang Gilbert kayaknya ada yang mau ditambahin nih, Bang. Ya, saya pikir kita serahkan saja ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya tidak bermaksud menggurui siapapun mereka, tetapi saya yakin ini akan dibentuk tim untuk mengaudit, kemudian mencari jalan terbaik. Dan saya yakin masyarakat juga siap dengan solusi ini, karena mereka melihat sendiri dampak yang begitu mengerikan yang ada terjadi sekarang dan yang ada di depan mereka untuk masa mendatang. Saya kira kita percayakan saja kepada pemerintah. Oke. Saya tidak ingin menggurui. Jadi perlu nggak IMB-nya tetap harus dibenerin sih, karena mau nggak mau kan lokasi seperti ini membutuhkan izin mendirikan bangunan. Ya kalau memang ada yang sesuai dengan merasa itu undang-undang. betul, IMB itu ya suruh aja sekarang lagi mereka mengeluarkan IMB gubernur sekarang. Mereka mengeluarkan statement yang mendukung IMB itu dikeluarkan. Suruh sekarang mengeluarkan statement agar IMB juga dikeluarkan gitu loh. Biar semuanya. Sekarang Pak Heru. Iya. Ya kalau mau nyuruh Pak Heru suruh aja. Ya pas kan ada memang tupoksi ya DPRD DKI Jakarta juga. Kita bukan tidak begitu, menganjurkan Bang itu, Bestari? justru kita tidak menganjurkan. Tapi ada yang membela mengatakan itu betul. Makanya kalau betul, anjurkan ke gubernur biar dikeluarkan lagi IMB. Oke. Sarankan, mungkin begitu bahasanya yang halus lah. Inilah kalau gaulnya salah ini bro ini. Oke. Yang jelas sekarang berarti kalau misalnya kita bicara mengenai kuncinya, mungkin ada di tangan pemerintah pusat dan juga Pemprov DKI Jakarta. Baik, Bapak-Bapak, kita sudahi dulu ya dialog kita pada malam hari ini. Semoga ada solusi yang tadi kalau katanya Pak Yayat ini harus viable dan dilaksanakan, mau itu jangka dekat, mau jangka menengah, yang penting ya Bang Gilbert ya dan juga Bang Bestari terlaksana semuanya karena demi kehidupan kemaslahatan bersama semuanya. Terima kasih atas waktunya Bang Bestari, Pak Yayat Supriyatna dan juga Bang Gilbert Simanjuntak atas waktunya bersama kami di MNC News Prime malam hari ini. Kita kembali lagi, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.